Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yajib ad-da'wah faqad 'asallaha wa rasulahu akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek makanan adalah makanan pesta pernikahan. Dilarang mendatanginya adalah dilarang yang mendatanginya adalah bagi orang yang mau datang. Dan diundang kepada pesta tersebut kepada orang-orang yang enggan datang. Kata Nabi sallam, "Wa man lam yajibid da'wah faqad asalla wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, maka dia telah durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah ketika seseorang mengundang di dalam pesta pernikahan, maka tidak boleh ada namanya kasta. Dikhususkan undangan tersebut khusus orang kaya saja, atau dikhususkan undangan tersebut untuk orang-orang tertentu saja. Tidak. Namanya ta'amul walimah ini adalah ta'am kebahagiaan. Maka juga menikmatinya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka diundang semua. Ya, jangan dipilih-pilih. Nah, ini tetangga ini membarinya sedikit nih, ini kada usah dilewati. Ini yang banyak dikasih, ini yang banyak membarinya ini dikasih, diundang. Maka tidak boleh demikian. Maka diundang itu semuanya. Ya, yang kita tahu. Maka diundang. Orang kaya, orang miskin. Maka mereka mengundang mengundang di acara walimah tersebut. Kemudian di dalam hadis ini secara tidak langsung perkataan Nabi sallam seburuk-buruk makanan menunjukkan ketika acara itu dikhususkan hanya orang-orang tertentu saja, menunjukkan bahwasanya tidak mendatangkan keberkahan di dalam walimah tersebut, acara walimah tersebut. Kenapa? Kata Nabi SAW, seburuk-buruk makanan yang disajikan. Apakah makanan yang dimakan pada saat itu menjadi haram? Karena yang diundang itu cuma orang-orang kaya atau orang-orang tertentu. Jawabannya tidak. Maka boleh Anda makan. Tetapi perbuatan ini tidak benar. Perbuatan ini tidak benar. Sehingga memakan kita di undangan yang dikhususkan hanya orang kaya saja, kebetulan kita hadir di sana, maka tetap saja kita boleh makan. Tapi yang melakukan acara ini, dia melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sesungguhnya diundang di dalam walimah tersebut orang miskin ataupun orang kaya. Dan di sini kita juga disunnahkan untuk menjaga perasaan orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu. Kadang-kadang subhanallah, orang itu kadang-kadang ada sebagian manusia kalau bermuamalah dengan orang itu pilih-pilih. Kalau kawannya ini memberikan manfaat, luar biasa dia. Baiknya, luar biasa dia, Masya Allah. Tapi kalau kawannya ini kada bisi kelebihan apa-apa, ditinggalkan. Bepender pun berharap yang menghadap ke lain. Kadangnya bepender tidak diperhatikan. Banyak orang semacam itu. Ketika dia bermuamalah, maka ini ada sebuah kesombongan. Ini sebuah kesombongan. Merendahkan seorang muslim. Padahal Nabi SAW mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh orang-orang lemah di antara kalian. Sedikit saya pengalaman walaupun tidak pas ceritanya. Saya pernah di bandara itu, biasanya mahasiswa itu kalau membawa barang itu banyak-banyak kiloannya. Melebihi bagasi. Saya membawa, kebetulan punya kenalan di di bandara. Saya pikir Masya Allah ini yang kenalan ini akan membantu gitu memudahkan gitu. Ternyata malah dia mempersusah. Malah dia mempersusah. Kemudian malah yang yang tukang timbangnya
Kata dia, nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Masukkan aja berapa. Padahal saya nggak berharap dari dia. Tapi saya pikir ini orang ini nggak bisa memberikan manfaat gitu loh. Mau nggak bisa memberikan siapa. Tapi malah dia yang menolong. Kadang-kadang subhanallah ya. Orang yang kita anggap yang tidak memiliki apa-apa gitu ya. Padahal dia yang menolong kita. Kadang-kadang teman-teman itu ya, pas kita keadaan susah rasa ngalibana mencari kawan. Ya. Mina kadang kawa bersambung aja telepon mati terus, ya. Mangkat, kadang masuk-masuk, ya. Ketika kita dalam keadaan susah itu seperti teman-teman itu hilang semua, ya. Seperti tidak ada. Tapi ketika kita dalam keadaan Masya Allah ya, dalam keadaan lagi naik-naiknya, teman-teman tuh kayaknya banyak sekali. Maka tidak demikian seseorang itu bermuamalah sesama muslim. Dia menghormati sama muslim siapapun dia. Entah itu dia orang berada, memiliki kemampuan, memiliki skill, tidak apa, maka sama semuanya. Ya. Maka dalam Islam itu diajarkan seorang itu tidak pilih-pilih. Ya. Di dalam berteman, selama orang itu adalah orang baik, kita berteman, sama semuanya. Ketika kita menghormati orang ini berbicara, maka seperti itu pula kita menghormati orang lain berbicara. Tidak kita bedakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.